menika kantos kaboyong ing bahagian nir ing sami kala satengah manggi kawilujengan. Ingkang menika pasrah panjenengan kula tampi kanthi suka bingani manah. Bersatunya dua anak manusia dalam pernikahan tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kedua keluarga mempelai. Dalam tradisi pernikahan adat Jawa, seluruh rangkaian prosesi acara biasanya diadakan oleh pihak keluarga mempelai wanita. Namun, pernikahan adat Jawa juga memiliki tradisi bagi keluarga mempelai pria. Tradisi tersebut dinamakan ngunduh mantu, yang memiliki rangkaian prosesi tak kalah pentingnya dengan prosesi siraman, midodareni, maupun panggih. Biasanya, ngunduh mantu diadakan selang beberapa hari setelah acara pernikahan dari pihak wanita digelar. Kalau panggih pengantin itu acaranya ada di pihak wanita atau di bapak ibu yang punya hajat itu bapak ibu dari mempelai wanita. Dan setelah acara selesai di adat Jawa ada yang boyongnya itu sepasaran, ada yang 1 minggu, ada yang langsung. Kalau langsung itu ya ada juga sih. Tapi kebanyakan 1 pasaran atau 1 minggu. Jadi disebut acara boyong atau ngunduh manten. Artinya dari pihak lelaki juga mengadakan suatu acara dan judulnya adalah boyong, maka dimulai dari hadirnya kedua mempelai di keluarga mempelai pria. Istilah ngunduh mantu berasal dari 2 kata dalam bahasa Jawa, yakni ngunduh yang artinya memanen atau memetik dan mantu yang artinya menantu, dalam hal ini adalah menantu wanita. Jadi, ngunduh mantu adalah upacara atau prosesi yang digelar oleh keluarga mempelai pria untuk menyambut kedatangan mempelai wanita sebagai anggota keluarga baru. Pesta ngunduh mantu sekaligus untuk memperkenalkan menantu baru mereka pada sanak saudara dan masyarakat di sekitar lingkungan keluarga mempelai pria. Prosesi dalam ngunduh mantu pun syarat makna filosofis tentang kehidupan pernikahan. Diawali dengan kedatangan pengantin sarimbit bersama rombongan dari pihak mempelai wanita ke kediaman mempelai pria. Kedatangan mereka diiringi dengan gending boyong pengantin. Ingkang tuhu, ingkang sinawang saking ketidihan, sumunar mawa cahyo. Yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan pasangan pengantin pada keluarga mempelai pria oleh perwakilan keluarga mempelai wanita. Perwakilan mempelai wanita sebelumnya akan menyampaikan bahwa pasangan pengantin telah melaksanakan ijab qabul dan upacara panggih di kediaman mempelai wanita. Dan pada momen ini akan diserahkan pada keluarga mempelai pria untuk diterima sebagai keluarga. Perwakilan keluarga pengantin laki-laki pun akan menyambut dan mengungkapkan bahwa kini pasangan pengantin telah diterima di keluarga pihak laki-laki. Prosesi ini dinamakan pasrah tampi boyong temanten. Ing dinten menika kantos kaboyong ing bahagian nir ing sami kala satengah manggi kawilujengan. Ingkang menika pasrah panjenengan kula tampi kanthi suka bingani manah. Kalajengaken kasuwunaken tambahin pangestu saking sargung sesepuh bini sepuh ugi para tamu ingkang minulya. Mugi-mugi kalihipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sahabat Nusantara, prosesi sekarang adalah boyong temanten adat Jawa. Jadi sebelumnya kedua mempelai setelah akad tinggal di rumah mempelai wanita. Kemudian beberapa hari kedua mempelai pindah ke rumah mempelai pria. Ini yang dinamakan prosesi boyong. Kemudian di acara boyong itu ada serah terima, tapi yang diserahkan bukan cuma pengantin pria atau pengantin wanita aja, sudah
menyerahkan pengantin berdua atau pengantin sarimit karena sudah di pihak wanita sudah menjadi suami istri syah, kemudian diboyong ke mempelai pria, kemudian di acara ini namanya boyong pengantin atau ngunduh manten. Sebelum kedua mempelai menuju pelaminan, dalam tradisi ngunduh mantu, terdapat prosesi inti yang disebut dengan wisuda tali darmo. Diawali dengan pemberian air putih bagi pasangan pengantin oleh ibu mempelai pria. Prosesi ini simbol bahwa orang tua telah merestui pernikahan anak-anaknya dan mengharapkan rumah tangga pengantin baru ini akan dijalani dengan pikiran yang jernih dan tenang layaknya air yang diminum. Berikutnya, giliran bapak pengantin laki-laki melakukan prosesi pengalungan roncean bunga melati dan menukar pusaka keris yang dikenakan oleh pengantin laki. Prosesi ini bermakna jika kini pengantin laki telah menjadi imam sekaligus kepala keluarga yang harus bertanggung jawab. Diawali sang bapak mengalungkan melati kepada mempelai pria, khusus mempelai pria, karena mempelai wanita tidak, karena khususnya melati itu dipakai oleh mempelai pria. Jadi mengalungkan bunga di sini bukan memberi ucapan selamat datang, tapi di sini adalah memberikan selamat bahwa pengantin pria itu sudah dewasa, sudah menjadi imam keluarga. Kemudian dilanjutkan liru duwung atau liru wangkingan, itu dengan urutannya mempelai pria dari pihak wanita memakai keris ladrang atau kerisnya anak muda, kemudian oleh bapak ditukar keris dari bapak itu keris yang gayaman sebagai simbol sekarang sudah tidak muda lagi, sekarang sudah menjadi orang dewasa karena sudah menikah. Setelah dipakaikan duwung yang nolot juga bapak, diganti punya bapak yang gayaman. Dilanjutkan dengan sang ibu mempelai pria melakukan gepyokan. Gepyokan itu bisa menggunakan daun dadap srep atau daun jambe, sekar jambe maksud saya, kemudian digepyokkan atau disempyokkan atau digepyokkan ke badannya kedua mempelai dari pundak sampai ke bawah. Kedua mempelai dari pria dulu kemudian wanita, patrapnya bisa bapak dulu kemudian ibu, juga bisa berdua dipegang bersama-sama. Tujuannya adalah menghilangkan segala gangguan, segala godaan, segala hal-hal negatif yang ada dalam tubuh kedua mempelai. Prosesi gepyokan ini adalah rangkaian terakhir dari wisuda tali darmo. Selanjutnya, kedua pengantin kirap menuju pelaminan dengan dipandu seorang cucu lampah dan diiringi rombongan keluarga di belakangnya. Dalam pernikahan adat Jawa, cucu lampah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi turun-temurun yang syarat makna. Penari cucu lampah diartikan sebagai seorang pemimpin pasukan yang berjalan di barisan terdepan. Sementara tariannya sendiri bermakna sebagai pembuka jalan, sekaligus penolak bala untuk mengusir segala bentuk energi negatif yang bisa mengganggu kelancaran acara. Cucu lampah akan menari sepanjang iring-iringan kirap hingga pengantin tiba di pelaminan. Ketika pasangan pengantin dan kedua belah pihak orang tua telah duduk di tempat masing-masing, penari cucu lampah akan memberi penghormatan pada pengantin, menandakan bahwa pada hari itu mereka adalah raja dan ratu. Meski kedua mempelai kini telah membina rumah tangganya sendiri, bakti kepada orang tua tetap tak dilupakan. Hal tersebut dicerminkan melalui prosesi sungkeman yang dilakukan pengantin pada kedua belah pihak orang tua. Dan dalam tradisi, saat sungkeman, maka pengantin pria akan melepaskan kerisnya sebagai simbol penghormatan. Pesta ngunduh mantu memang bukan suatu kewajiban untuk diadakan, namun dapat menjadi wujud menjaga adat serta tradisi leluhur dalam sebuah peristiwa yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.
Emanus TV, Rumah Budaya Indonesia. Emanus TV, Rumah Budaya Indonesia.